sebab orang meninggal. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal nggak sakit, tapi meninggal. Karena hanya Allah yang tahu sebab orang mati. Maka orang Arab mengatakan tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Banyak sebab-sebab kematian. Ada yang mati ketika baca Quran, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena sakit, Covid dan seterusnya. Wal mautu wahid, tapi kematian itu sendiri hanya satu dan hanya sekali. Maka carilah sebab kematian yang terbaik. Bagaimana agar kita meraih kematian yang terbaik? Biasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidup kita ngaji, setiap ada waktu kosong ngaji, insya Allah ketika kita wafat dalam keadaan mengaji. Kalau biasanya main musik, main gitar, nanti ketika mati pun main musik, main gitar. Sapu yang ada di pojok ruangan itu disuruh ambil, kadang dianggapnya gitar mainin. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah main gitar, main musik. Jadi tergantung kebiasaan orang. Maka orang meninggal itu tergantung kebiasaan hidupnya. Maka biasakan hidup dengan keadaan yang baik, lakukan hal-hal yang baik supaya terbawa hingga wafat. Istiqomah di atas kebaikan, maka insya Allah kita akan wafat di atas kebaikan itu. Ya. Jadi tentang sebab kematian tidak ada yang tahu. Ada orang yang sakit, divonis oleh dokter, usia Anda tinggal 4 bulan. Sampai sekarang masih hidup. Dokternya udah duluan ke akhirat. Artinya apa? Tidak ada yang tahu sebab kematian. Ada yang mati karena sakit, yang sehat juga ada. Dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu bersiap diri, kapanpun ini bisa terjadi kepada kita. Lagi duduk di majelis, pulang ngaji, mati ada nggak? Ada, banyak. Ya, kalau ustadznya biasanya jarang. Nggak ada yang tahu. Dan mati, ingat, ya, mati itu tidak terkait dengan urusan usia. Sudah pernah saya sampaikan, ada mindset yang salah ketika kita memahami tentang kematian. Yang pertama, kematian itu selalu dikaitkan dengan usia. Sehingga begitu ada orang mati, usia berapa? Ada orang meninggal, biasanya kita tanya usia berapa, Pak? Usia 82 tahun. Oh, wajar karena sudah waktunya. Usia berapa meninggal? 22 tahun. Ya Allah. Enggak percaya. Kenapa? Karena seolah-olah mati itu harus tua. Padahal yang muda mati ada nggak? Ada banyak. Bahkan di Indonesia ini angka kematian anak muda itu cukup banyak. Kenapa? Karena yang mati kecelakaan biasanya anak muda. Trek-trekan, kumpul di lampu merah malam minggu, balap liar, kemudian kecelakaan mati. Itu anak muda. Nggak ada engkong-kong kumpul balapan liar malam-malam, nggak ada. Yang mati karena tawuran anakmu, nggak ada cerita panti jompo ini tawuran dengan panti jompo sana meninggal sekian orang, nggak ada. Kemudian yang mati karena miras oplosan, itu juga kebanyakan anakmu. Yang mati gagal aborsi, anak muda. Nggak ada nenek-nenek mau kemana nek, mau aborsi, nggak ada. Anak muda. Artinya yang muda jangan jemawa. Yang tua juga jangan khawatir. Jadi tidak berkaitan dengan masalah usia. Tidak ada istilah senioritas. Yang senior dulu baru yang junior. Tidak ada. Bisa yang tua duluan, bisa yang muda duluan. Tidak ada yang tahu. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan, bisa nggak? Berat amat jawabnya. Atau dibalik biar adil, saya belakangan ibu-ibu duluan, bisa nggak? Sama aja. Maunya gimana? Nggak ada yang tahu. Salah usia. Jadi sekali lagi kematian tidak terkait dengan urusan usia. Bayi baru lahir umur sebulan meninggal juga ada.
Yang kedua, kematian dikaitkan dengan sakit. Padahal mati itu tidak harus sakit. Yang sehat mati ada nggak? Ada. Lagi nonton TV, diajak ke masjid sholat isya, ternyata asik nonton sinetron. Ikatan Cinta ya Bu ya? Itu hafal banget. Saya sering itu kalau ke rumah ibu-ibu, rumah tetangga atau rumah kerabat, begitu nyala TV habis isya itu RCTI. Pindah ke rumah yang satu RCTI. Sinetronnya sama. Saya nggak tahu isi sinetronnya apa itu. Kayaknya viral. Ya. Nonton sinetron. Diajak ke masjid sholat isya, nanti aja. Ternyata anaknya pulang sholat isya, orang tuanya sudah meninggal di kursi. Nggak sakit.